Kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang belum lama ini saya terima, yaitu tentang apa bedanya kualat dengan karma. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang belum lama ini saya terima, yaitu tentang apa bedanya kualat dengan karma. Kiranya ada di antara Anda yang juga penasaran, boleh simak video ini sampai selesai. Dua istilah ini, kualat dan karma, memang bukan istilah asing. Kita semua pernah dengar dan biasanya digunakan untuk menerangkan kejadian-kejadian atau kondisi tertentu yang kurang lebih bersifat sama. Untuk menemukan di mana bedanya, kita mulai dulu dari pengertian masing-masing. Nah, apa itu kualat? Kualat adalah kesengsaraan akibat kedoliman yang dilakukan pada masa lampau. Contoh, bertindak kurang ajar atau durhaka terhadap orang tua. Kemudian sang orang tua mengucapkan sumpah serapah, yang mana ucapannya ini benar-benar terbukti di kemudian hari. Seringnya, kualat diidentikan dengan hukum pembalasan yang terjadi karena keadilan Tuhan. Bahwasannya ada banyak perbuatan manusia di dunia ini yang akibatnya sudah bisa dirasakan sebelum ajalnya tiba. Sedangkan sisanya tentu saja kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau dalam kepercayaan tradisional orang Jawa, kualat dapat dikaitkan dengan konsep ngunduh wahing pekarti. Artinya memanen buah perilaku. Bahwasannya perbuatan baik atau buruk seseorang itu suatu saat akan kembali pada dirinya sendiri. Yang namanya kualat paling lumrah terjadi antara anak dan orang tua. Jadi si anak kualat terhadap orang tuanya. Tetapi terkadang ada juga sebaliknya. Orang tua yang dikatakan kualat terhadap anak. Termasuk jika sebagai orang tua cenderung menyia-nyiakan anaknya di masa kanak-kanak, maka besar kemungkinan anak tersebut tidak akan begitu sayang pada orang tuanya nanti setelah ia dewasa. Pengertian kualat ini berlaku umum. Siapapun orangnya, jika bertindak sewenang-wenang, maka ia akan merasakan buah dari kesewenang-wenangan tersebut. Guru bisa saja kualat dengan murid jika guru tersebut bertindak sewenang-wenang. Tapi sebaliknya, murid juga bisa kualat dengan guru jika murid ini yang bertindak sewenang-wenang. Itu tentang kualat. Lalu bagaimana dengan karma? Dalam konsep karma, semua yang dialami manusia adalah hasil dari tindakan masa lalunya, juga tindakannya di masa sekarang ini. Efek karma dari semua perbuatan dipandang secara aktif membentuk masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Kalau dibandingkan dengan kualat, maka kualat dan karma sama-sama merujuk pada balasan atas perbuatan. Persamaannya di situ. Sedangkan perbedaannya adalah, jika kualat itu sudah pasti buruk, maka dalam karma kita mengenal ada karma baik dan ada karma buruk. Jadi ketika orang mengatakan kualat, itu pasti keburukan yang terjadi. Sedangkan ketika orang mengatakan karma, belum tentu. Sebab balasan dari perbuatan ini bisa berupa kebaikan dan bisa berupa keburukan juga, tergantung perbuatan apa yang dikerjakan. Nah, seperti itulah perbedaannya. Memang bisa dibilang ini perbedaan yang sederhana sekali. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kepercayaan ngunduh wahing pekerti, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, maka kualat dan karma bagi kebanyakan orang Jawa akan sama-sama merujuk pada balasan atas perbuatan. Yang mana balasan ini bisa sesuatu yang membahagiakan, tetapi juga bisa berupa sesuatu yang menyulitkan. Kurang lebihnya seperti itulah yang dapat saya sampaikan seputar perbedaan antara kualat dan karma. Bila ada pertanyaan lain yang sekiranya Anda ingin saya jawab,
secara khusus lewat video seperti ini, bisa tuliskan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan salam Rahayu.